Halo, selamat malam pemirsa budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Ayun Rahmawati di podcast DKJT, masih dalam rangkaian Jatim Art Forum 2023. Kali ini di penghujung acara JAF, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Saya perkenalkan Bapak Halim Hade. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik. Baik. Sehat ya Pak? Iya. Sudah berapa hari ini mengikuti acara di sini ya? Sejak hari pertama Mbak. Wow, luar biasa pemirsa budaya. Ya. Baik, sebelum kita memulai perbincangan, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan Bapak Halim Hade ya. Beliau adalah seorang networker kebudayaan gitu ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, seperti apa sih dan aktivitas sehari-hari dan Ya, saya organizer kebudayaan dan saya mengenal Malang sejak tahun 80-an, mengenal banyak kota Jawa Timur sejak lama ya. Tahun 70-an pertengahan saya juga mengenal Surabaya dan banyak teman-teman saya berada di Jawa Timur ini dan saya mencoba menghubungkan mereka satu dengan yang lain dengan teman-teman di Solo, Jogja dan dari berbagai kota dalam berbagai disiplin kesenian. Artinya ada sastra, teater, tari, musik, lalu di sastranya ada penyair, apakah itu novelis atau cerpenis, lalu para pengkaji segala macam. Begitu juga di dalam dunia kesenian modern ataupun tradisi. Gitu. Saya melibatkan diri dalam kancah pergaulan itu. Wow, luar biasa ya Pak. Jadi Anda sudah memiliki base pengetahuan tentang kebudayaan yang sangat luar biasa ini ya Pak? Iya, saya kira itu saya belajar dari pengalaman karena memang untuk menjadi organizer yang baik harusnya dia tahu sejarah dari sesuatu karya, sejarah atau biografi seseorang, sejarah satu kelompok masyarakat atau satu sejarah dari ini kan. Jadi pengetahuan tentang itu memang dibutuhkan oleh organizer karena organizer pada dasarnya juga mengandung posisi dalam pengertian sebagai kurator ya. Oh iya. Ya walaupun dia tidak berfungsi sebagai kurator tapi dia artinya harus punya sense of curatorial itu. Itulah. Baik. Jadi yang harus harus dimiliki. Nah, pendapat Bapak sendiri tentang JAF secara umum seperti apa Pak? Karena ini kan sudah kali ke-6 pelaksanaan Jatim Art Forum di Jawa Timur ini Pak. Iya, saya kira perbincangan saya sebetulnya bukan cuma kalau misalkan saya boleh katakan, ini sebetulnya untuk semua dewan kesenian. Apakah itu yang ada di Jawa Timur, di Surabaya, Malang, atau di kota-kota lain di Jawa Timur, ataupun dewan kesenian lain, mereka harusnya merencanakan satu program yang lebih visioner ya. Jadi kalau dalam konteks dengan Jatim Art Forum ini harusnya ada satu gagasan yang lebih jauh ke depan. Secara tata kelola, sebagai seorang organizer saya melihat bahwa desain kali ini jelek sekali. Artinya kalau dilihat dari publik, dari bagaimana distribusi informasi, lalu pemilihan materi segala macam gitu ya. Itu yang saya anggap sebagai satu desain festival. Sebagai desainer sebetulnya jadi saya melihat bagaimana satu kegiatan mempunyai satu tematik dan diwujudkan dalam berbagai bentuk festival kegiatan itu dalam disiplin keseniannya. Nah, bagaimana wujud-wujud itu punya konteks dengan tema itu. Jadi harus berkesinambungan ya Pak ya? Iya. Baik. Untuk itu. Iya. Kita dulu Pak, ini sepertinya sangat menarik pemirsa. Seperti apa berikutnya kita saksikan di scene berikutnya. Kembali lagi dengan saya Ayun Rahmawati masih di DKJT Podcast bersama Bapak Halim. Baik Pak, tadi sepertinya sangat menarik ya. Seperti apa pandangan Bapak tentang JAF 2023 ini? Baik secara kelebihan dan beberapa kelemahan mungkin dari pandangan Bapak yang bisa disampaikan Pak. Iya. Saya kira satu festival sekarang harus
berpikir tentang satu dalam kaitannya dengan tata ruang. Anda bayangkan, Malang ini bukan satu kota yang seperti pada tahun 80 atau 90. Orang mudah berjalan, berhubungan dari kampus Unisma ke UMM itu orang dulu jalan. Dari IKIP yang sekarang jadi Universitas Malang itu ke Unisma, ke Universitas Merdeka, mereka jalan. Sekarang penuh dengan kendaraan segala macam. Gambaran ini untuk mengatakan bahwa sebuah festival sebaiknya dilakukan secara desentring. Bagaimana satu acara dengan misalkan katakanlah pembacaan puisi di kampus mana, teater di mana, tari di mana gitu kan, lokasi. Nah dalam konteks itu saya merasa bahwa ada baiknya untuk Jatim Art Forum yang akan datang itu punya satu tematik yang kuat karena berkaitan dengan begini Mbak. Kalau kita sekarang kita bicara tentang kondisi iklim misalkan, Anda bayangkan ada saya kira 300-400 ribu motor ada di sini itu menciptakan satu polusi udara ya, polusi suara, polusi udara segala macam kita lagi, dan berarti ya berkaitan dengan masalah ekologi itu. Nah mungkin ada baiknya Jatim Art Forum yang akan datang itu punya tematik tentang gerakan kebudayaan dan ekologi itu misalkan. Lalu bagaimana wujud itu di dalam seni rupa, di dalam film, di dalam tari, di dalam teater, di dalam sastra segala macam. Jadi ada tema besarnya yang akan mengakomodir semua. Betul, ada satu tema besar yang Anda sebut itu harus ada tema besar, dan tema besar itu bisa kita tarik bukan cuma pada tahun 2024 saja tapi juga 2025 begitu. Mungkin 2024 itu di mana? Misalkan di Bojonegoro, 2025 misalkan di Lumajang, 2026 mungkin di Jember. Tekanan dari gerakan kebudayaan dalam ekologi di sana apa gitu yang menjadi fokus. Ya, itu juga untuk mengambil tema tentang ekologi. Jadi keseluruhan dari masing-masing divisi di kesenian ini harus tersentris di satu tema besar itu ya, Pak? Itu baru namanya keren. Iya. Masukan yang sangat menarik, Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Kita masih ngobrol bersama Bapak Halim. Kembali lagi dengan saya masih di DKJT Podcast bersama Bapak Halim. Kita lanjutkan lagi ya Pak. Tadi sepertinya masih seru banget. Nah, kalau mengacu tadi kita sudah membahas tema besar gitu ya Pak ya. Bagaimana kelemahan dengan JAF saat ini Pak? Apakah sudah mengerucut atau mungkin masih ada banyak kelemahan-kelemahan di... Saya kira salah satu kelemahannya pada kuratorial ya, terutama misalkan di dalam teater gitu ya. Baik. Kuratorial teater ini saya kira sangat lemah sekali. Misalkan ketika para pelaku aktor-aktor perempuan Jawa Timur ini dalam menyajikan gitu ya. Itu saya kira sebetulnya sangat menarik kalau itu satu proyek yang ada pendampingan dan tapi juga sekaligus ada riset yang mendalam tentang satu masyarakat Tengger gitu. Tapi saya melihat bagaimana riset mereka dari satu masyarakat Tengger, dari satu keluarga di wilayah Tengger itu dalam wujud artistiknya. Nah itu yang kita membingungkan. Sementara itu kita juga tidak tahu dengan bagaimana satu plot yang dia ciptakan ini. Nah ini saya kira ada satu persoalan dalam artinya proyek Jatim Art Forum untuk para aktor perempuan ini ya. Ah ini salah satunya. Lalu juga kalau misalkan kita dalam kuratorial lalu kita lihat misalkan saya tertarik justru yang paling mengejutkan itu dari Situbondo. Iya. Ali Gardi. Itu bukan main karyanya. Lalu kalau kita lihat misalkan dari Pasuruan dan Tulung Agung tari ya dan juga Malang. Saya kemarin setelah nonton itu saya bertanya-tanya apakah ada upaya dari Dewan Kesenian Jawa Timur mendokumentasikan itu. Karena bayangkan itu sebetulnya satu koreografi yang oke lah ya. Bisa tinggal lebih dimatangkan lagi. Bayangkan Anda satu proses kerja berbulan-bulan tampil cuma 15-20 menit selesai. Jadi dibutuhkan satu dokumentasi untuk merepresentasikan
kita cara berpikir kembali untuk menilai bagaimana perkembangan satu koreografi berikutnya gitu. Baik. Jadi dengan kata lain sebetulnya antara satu program desain festival ini dengan pemilihan materi dan berhubungan juga dengan dokumentasi ini. Lalu pada sisi yang lainnya kita lihat pada karya-karya misalkan sastra ya. Kemarin dari Kediri itu kan sangat menarik juga kan. Bagaimana satu coba pendekatan-pendekatan yang dengan musik tradisional lalu sastra Indonesia berdampingan dengan sastra lokal gitu segala macam gitu untuk ini kan. Tapi salah satu yang menjadi masalah saya kira dalam Jatim Art Forum ini dalam hubungannya dengan Jatim Art Forum 2003 ini adalah desain publikasi dan desain untuk menjaring publik. Saya kira di situ persoalannya. Jadi posisi dari Taman Krida Budaya ini di tengah kota, di antara simpang siur lalu lintas, tapi kenapa tidak mendatangkan massa lebih banyak gitu ya Pak? Itu yang ini kan. Menjadi PR kita ya? Ya, menjadi PR kita. Jadi memang harus ada satu tata kelola informasi yang memang diciptakan sejak lama ya untuk membentuk kepada satu peak time ya untuk ini. Betul. Tapi sedikit Pak, tadi sudah dijelaskan. Jadi sebenarnya ritme atau flow-nya seperti apa? Apakah kurator itu kita undang dulu atau mungkin ada semacam calling untuk para seniman atau seperti apa? Iya. Nah, dalam konteks mengundang kurator itu harusnya ada satu steering committee, katakanlah dalam konteks ini seperti satu forum dari Dewan Kesenian di Jawa Timur dan DKJT untuk merumuskan satu tematik. Satu tematik ini akan menguatkan apa yang akan dilakukan oleh kurator ini. Karena kalau kita misalkan melihat satu kurator, dia akan memilih berdasarkan satu kerangka kan, term of reference-nya kan. Betul. Yang dibikin oleh steering committee ini. Dalam konteks itu saya pikir sangat menarik kalau misalkan para kurator itu bisa mereka memilih dengan lebih jeli ya. Dan konteksnya ini berarti berkaitan dengan sejauh mana kurator itu melakukan riset. Betul. Ya, jadi artinya memang riset itu yang pertama. Artinya riset itu sangat penting ya untuk sebelum menentukan tema seperti apa riset-riset yang dikumpulkan. Dan mungkin lebih kaya dari kebudayaan di Jawa Timur gitu ya. Iya. Kurator harus melakukan riset dan dia harus mengolah informasi perkembangan baru. Bagaimana seandainya itu commission gitu, kurator justru harus bukan cuma meriset, mendampingi karya itu. Betul. Bersama satu tim artistik sehingga mereka bisa menilai satu karya yang akan disajikan berikutnya. Dalam satu tema besar yang tentunya berkesinambungan. Betul. Ya. Baik, sebagai penutup Pak, apa sih harapan Pak Halim sendiri untuk JAF mendatang ini Pak? Saya merasa JAF yang akan datang harus diawali dengan satu forum diskusi atau forum musyawarah yang intensif untuk merumuskan satu tematik itu. Jadi satu tematik yang bisa berlaku 2, 3, 4 tahun yang ke depan sekali. Sambil juga terus-menerus melakukan riset tata ruang bagaimana satu karya bisa disajikan di dalam satu masyarakat dan melibatkan masyarakat ini. Ini berkaitan dengan satu sistem produksi kita. Kalau kita misalkan, karena ada satu persoalan sekarang di mana yang namanya art center itu menjadi krisis sekali. Dulu orang begitu bangga masuk ke art center ya, ke pusat kesenian, ke taman budaya. Sekarang mereka ada. Jadi ada satu juga pendekatan bagaimana satu kesenian yang melakukan satu pendekatan ke dalam masyarakat. Saya kira ada baiknya kalau misalkan Jatim Art Forum yang akan datang itu misalkan melakukan satu riset seruang dan lalu bagaimana satu tematik berkaitan dengan ruang itu. Baik. Dan itu saya kira di Jawa Timur masih memungkinkan untuk melakukan itu dibandingkan di Jakarta misalkan. Betul. Iya toh?
Ya. Kalau di Jakarta, di mana-mana kita bertemu dengan tembok, dengan kaca, segala macam. Makanya kemarin waktu Pekan Kesenian Nasional selama 1 bulan di Jakarta dengan 40 titik, Anda bayangkan satu hari paling kita bisa 1-2 titik karena kemacetan segala macam. Tapi kalau macam Malang, sepadat-padatnya Malang, sepadatnya Kediri atau Jember, saya kira ruangnya masih memungkinkan kita. Baik. Artinya manageable ya, masih kita bisa atur. Artinya dalam satu kota itu harus ada beberapa titik untuk pelaksanaan. Harus beberapa titik. Nah itu yang hubungannya ini kan. Baik, bukan berarti di Jatim Art Forum mendatang tidak ada harapan ya Pak? Artinya masih banyak kemungkinan dan kekayaan yang bisa digali. Justru itu ada kemungkinan yang lain. Dan satu ingat, jadi Anda Mbak, jadi begini, festival itu harusnya memang dilakukan oleh masyarakat. Jadi bagaimana melibatkan sebanyak mungkin masyarakat ke dalam acara kan sangat menarik ya. Iya. Nah, itu. Dengan begitu masyarakat lebih mencintai ya Pak, tidak hanya mengenal tetapi juga mencintai kebudayaan yang lokal yang ada di masyarakat. Iya. Dan mungkin itu tugas kita di Dewan Kesenian gitu ya Pak ya, bagaimana itu membuat saya kira teman-teman nanti dari DKJT maupun Dewan-Dewan Kesenian kota dan kabupaten lainnya melakukan evaluasi terhadap bisa bersinergi gitu ya Pak ya, untuk membuat sebuah festival yang namanya betul-betul festival gitu ya Pak. Betul-betul festival. Baik, terima kasih Pak Ade. Makasih Mbak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Pak Halim. Semoga bisa menginspirasi semuanya. Salam budaya. Makasih. Makasih Pak. Makasih Mbak.